Selamat berjumpa lagi pada topik metode sejarah teman-teman. Semoga rancangan penelitian yang teman-teman susun memperoleh kelancaran. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua terhadap channel Sejarah Mania kita tercinta ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa klik like, subscribe di screen kanan bawah dan berikan komen setelah video ini berakhir. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan membahas dua topik heuristik yang masih tersisa, yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan dibedakan menjadi dua, yaitu pengumpulan sumber tertulis dan pengumpulan sumber lisan. Kita mulai dengan pengumpulan sumber tertulis. Sebelum mendatangi arsip nasional maupun daerah, kita perlu terlebih dahulu menghubunginya dan menyampaikan arsip yang kita kehendaki. Kontak dapat dilakukan melalui email, official website, ataupun WhatsApp yang disediakan. Sebagai contoh, kita dapat menghubungi arsip nasional melalui website resmi ANRI di https://www.anri.go.id. Di sana kita dapat membuka layanan publik, kemudian pilih layanan statis. Teman-teman akan menemukan jadwal pelayanan baik hari maupun jamnya. Di bagian kontak, teman-teman dapat memperoleh informasi tentang email, nomor telepon, dan bahkan WhatsApp bagian layanan yang dapat kita hubungi. Untuk teman-teman dari Jawa Tengah, koleksi arsip daerah Provinsi Jawa Tengah juga cukup lengkap dari masa kolonial sampai sekarang. Oleh karena itu, silakan bagi teman-teman yang mengkaji sejarah area Jawa Tengah untuk datang ke kantornya di daerah Srondol, Semarang, atau memanfaatkan layanan internet melalui https://arpusda-jatengprof.go.id. Langkah pemberitahuan dan permohonan ini penting teman-teman, agar petugas arsip dapat membantu kita di mana arsip yang kita cari itu berada dan termasuk arsip statis Khazanah atau arsip statis tematik. Teman-teman, ketika mengumpulkan sumber tertulis di arsip atau di perpustakaan, jangan lupa teman-teman membawa checklist daftar sumber yang dibutuhkan. Kegunaannya adalah untuk mengontrol perolehan arsip yang dibutuhkan setiap harinya dan melihat kekurangan-kekurangannya. Oh iya teman-teman, di arsip maupun perpustakaan banyak sekali godaan. Berbagai berita dan laporan peristiwa sangat menarik perhatian dan kalau tidak hati-hati akan dapat membelokkan tujuan utama kita. Oleh karena itu, selalu ingat prioritas yang telah kita tetapkan dari rumah. Setelah selesai dengan prioritas, barulah kita belanja informasi menarik lainnya. Percayalah, tidak ada ruginya menyimpan arsip di laptop kita. Suatu hari arsip itu pasti bermanfaat. Setelah berbagai arsip berhasil dikumpulkan, jangan lupa untuk memformatnya menjadi PDF dan menyimpannya di berbagai tempat. Sehingga kalau terjadi kecelakaan dalam tanda petik dengan laptop kita masih memiliki data itu di lain tempat. Penyimpanan di berbagai tempat juga perlu dilakukan untuk hasil tulisan teman-teman, sehingga tidak terlalu panik bila laptop kita rusak. Marilah kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengumpulan sumber lisan. Bagian ini lebih bernuansa daripada penelitian sumber tertulis, karena kita berhadapan langsung dengan informan yang berpribadi. Salah satu cara untuk dapat memperoleh informasi mendalam, peneliti sejarah biasanya menggunakan in-depth interview atau wawancara mendalam. Agar wawancara dapat berlangsung nyaman dan akrab, perlu diperhatikan bahwa peneliti telah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan penentuan waktu serta tempat wawancara yang telah disepakati bersama. Sebagai pembukaan, peneliti harus memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud wawancara. Ini penting dilakukan untuk membangun saling kepercayaan di antara kedua belah pihak. Selain itu teman-teman, menjaga kehormatan informan selama wawancara mendalam atau in-depth interview berlangsung perlu dilakukan.
Jangan sampai informan memiliki kesan bahwa kita bersikap sok tahu, tetapi sebaiknya kita juga jangan menempatkan diri sebagai pihak yang tidak tahu apapun tentang topik wawancara. Kesan yang perlu ditampilkan bahwa kita sangat memahami permasalahan, tetapi kita tetap rendah hati. Apabila wawancara menggunakan bahasa daerah, pastikan tata bahasanya benar. Jangan sampai kita dianggap tidak memahami unggah-ungguh basa yang di masyarakat Jawa sangat penting. Akan lebih baik kalau wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang tata bahasanya tidak serumit bahasa Jawa. Tahap selanjutnya adalah pengajuan pertanyaan. Untuk data informan seperti nama, usia, dan alamat dapat diajukan dengan model pertanyaan tertutup. Akan tetapi ketika memasuki wawancara tentang penelitian historis, pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka atau open-ended questions. Sebagai contoh, daripada mengajukan pertanyaan tentang apakah Bapak Ibu mengetahui peristiwa X, akan lebih baik kalau formulasinya diubah menjadi bagaimana gambaran proses terjadinya peristiwa X. Pertanyaan bagaimana akan memberi ruang kepada informan untuk bercerita berdasarkan pengalamannya daripada pertanyaan tentang apa yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Teman-teman, pada video sebelumnya sudah dibahas bahwa penelitian harus menyusun pertanyaan-pertanyaan secara lengkap. Sebagai persiapan hal itu harus dilakukan. Tetapi di lapangan akan sangat mungkin proses pengumpulan sumber lisan tidak seruntut apa yang direncanakan. Hal itu biasa terjadi, sehingga teman-teman tidak perlu panik. It's just a matter of time. Sikap fleksibel akan membuat proses wawancara menjadi berlangsung lebih nyaman daripada harus runtut sesuai urutan yang teman-teman susun dari rumah. Untuk perekaman wawancara saya kira tidak ada masalah sekarang ini karena handphone sudah memiliki kapasitas besar sehingga mampu menyimpan hasil wawancara lebih dari 1 jam. Meskipun demikian, sebaiknya teman-teman tetap membuat catatan hasil wawancara itu sehingga seandainya ada kekurang lengkapan atau terjadi masalah dengan perekaman, kita masih memiliki backup catatan. Dua hal penting lain yang perlu saya sampaikan tentang pengumpulan sumber lisan adalah fakta dan klarifikasi. Fakta yang dimaksudkan di sini adalah bahwa wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan fakta, bukan opini. Oleh karena itu, teman-teman perlu hati-hati untuk tidak larut pada opini-opini yang disampaikan oleh informan, meskipun hal itu menarik. Fakta bahwa informan didatangi oleh mandor pabrik karena sawahnya tidak boleh disewa untuk ditanami tebu misalnya, lebih penting daripada opini informan tentang penindasan kapitalisme terhadap petani. Oleh karena itu, teman-teman perlu mengejar lebih mendalam berbagai fakta yang disampaikan oleh informan tanpa membuat informan kita tersinggung karena merasa opininya diabaikan. Hal kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah melakukan klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh informan untuk meyakinkan bahwa informasi itu sungguh-sungguh ingin disampaikan. Cara klarifikasi dapat dilakukan dengan mengulang kata-kata informan atau dengan kata-kata lain tetapi maksudnya sama, sehingga kita yakin bahwa informasi itu benar disampaikan dan dimaksudkan oleh informan. Teman-teman, setelah wawancara 1 atau 2 orang informan, segeralah melakukan transkripsi atau mengubah audio menjadi teks. Kita dapat menggunakan aplikasi voice to text, tetapi perlu editing yang cukup banyak. Hal yang ingin ditekankan adalah bahwa segeralah transkripsi itu dilakukan sebelum kita lupa suasana saat wawancara, sehingga memungkinkan salah maksud dalam mentranskripsi. Teman-teman, marilah kita melanjutkan perjalanan pada tahap terakhir heuristik, yaitu evaluasi.
Tujuan evaluasi pada tahap ini adalah untuk menemukan kekurangan dan kelebihan proses pelaksanaan heuristik yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukan evaluasi? Cara yang biasa ditempuh adalah dengan membandingkan antara rencana dengan hasil pelaksanaan. Hasil dari perbandingan itu dapat diketahui apakah sumber yang dikumpulkan sudah lengkap atau kurang lengkap. Apabila terdapat sumber-sumber atau data penelitian yang belum diperoleh, maka perlu dicarikan solusi agar dapat segera diperoleh. Biasanya kekurangan ditemukan terutama pada sumber lisan. Kalau masih dapat dicarikan sumber melalui informan berikutnya, data-data tersebut perlu diprioritaskan untuk ditanyakan kepada informan tersebut. Sedapat mungkin hindari untuk wawancara ulang terhadap seorang informan. Pembahasan tentang pelaksanaan pengumpulan sumber tertulis dan lisan serta evaluasi kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian. Nantikan video selanjutnya tentang langkah-langkah dalam metode sejarah, yaitu kritik sumber dan seleksi sumber. Salam sejarah.